Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dimancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Terima kasih masih terus menyimak siaran-siaran Radio Silaturahim. Semoga kabar Anda dimanapun saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda, Ikhwan akhwat, di mana saja Anda berada. Kami hadir kali ini dalam acara Bincang Inspiratif. Seperti biasa, Ikhwan akhwat, Bincang Inspiratif Rasil kami akan menghadirkan tokoh yang insya Allah akan memberikan Anda inspirasi dari cerita ataupun pengalaman hidupnya. Dan tamu di bincang kita kali ini adalah, saya akan perkenalkan karena saat ini saya sedang berada di Jogja ini bersama Kang Rizal, ada juga Kang Atep gitu ya. Misi dakwah kita ya Kang Rizal ya. Misi dakwah. Tamu kita kali ini adalah Bapak Dr. Haji Fuad Nasori. Lahir di Mojokerto 23 Desember 1970 dan beliau adalah dosen jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, agak-agak sedikit tadi malam itu mungkin karena kebanyakan mikir keras ya. Oh, mikir keras. Kalau dosen itu mikirnya itu sekarang jurnal gitu ya. Oh, iya, jurnal. Ya, tapi alhamdulillah sudah dipijat, jadi sudah seger lagi lah gitu ya. Enak lah gitu ya. Udah enak siap lagi nih berbincang-bincang dengan ini kalau, pemirsa sekalian ya. Kalau di Rasil panggilan jadi Ustadz Fuad. Oh, siap. Jadi Pak Ustadz ini. Begitu. Alhamdulillah, Ikhwan akhwat, beliau ini sahabatnya narasumber Rasil, Ustadz Agus Sudarwaji. Jadi di Jogja ini memang dulu kan tempat mainnya Ustadz Agus ya. Jadi banyak teman-temannya di sini. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan Bapak Dr. Fuad Nasori. Kita akan bincang-bincang dengan seorang psikolog gitu ya. Berarti sudah berapa tahun Pak Ustadz aktif di dosen maupun menjadi psikolog? Ya, kalau sekarang itu saya menjadi dosen, menjadi psikolog itu sejak tahun 95 ya. 95. Oke, sehingga ya sekarang sudah 29 tahun, 10 bulan lah kira-kira gitu ya. Ya, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Oke, alhamdulillah. Program doktor di psikologi Unpad. Ya. Apa berarti sempat tinggal di Bandung nih? Ya, oke. Sempat kira-kira 1 semester di sana dan ngelaju ya. Atau pulang pergi. Oh, pulang pergi. Bandung, Yogyakarta. Gitu. Namun master dan juga sarjananya di UGM ya? Ya, sarjana di psikolog. UGM. Berarti kalau pernah ke Bandung, Jogja dan Bandung perbedaannya apa nih, Ustaz? Oh. Kalau Jogja dan Bandung mungkin yang kata orang mungkin yang kalau mau berdamai, hidup tenang di Jogja, kalau mau bersenang-senang di Bandung mungkin gitu ya. Itu istilah ya. Tapi itu ya. Tapi di dunia pendidikan orang melihat Jogja, Bandung banyak kampus. Iya betul. Oke, sama-sama. Berarti banyak akademisi. Iya, iya betul. Iya, dan ini sekarang kita. Tapi Ustadz lahir di Mojokerto ya? Ya betul, di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Baik, kita akan banyak menggali gitu ya dengan seorang Ustadz psikolog juga, dosen juga mengenai jadi. Saat kita melihat di problematika umat saat ini, gitu ya, apalagi kaitannya dengan keimanan, gitu ya, di era VUCA, katanya sekarang disebutnya era VUCA, katanya. Banyak yang ketidakpastian, gitu ya, banyak yang ambigu, gitu ya, sampai akhirnya berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Sampai ada penelitian katanya dari 10 orang 3-nya gangguan jiwa gitu ya. Sampai banyak akhirnya dari situ kasus-kasus yang menimpa gitu ya, dari mulai bunuh diri, kriminalitas dan lain-lain. Sementara kalau kita lihat Indonesia kan mayoritas Muslim. Seharusnya sudah ada pegangan yang kuat sebagai seorang Muslim. Ada iman di situ. Namun kenapa kok
problematikanya malah terjadinya di umat Islam sendiri yang lebih banyak gitu. Nah, Iwan Ahwat, kita akan menggali sebenarnya mengenai transformasi religius Muslim itu sebenarnya seperti apa, lalu bagaimana kaitannya secara pandangan Al-Quran gitu ya, ajaran. Namun sebelumnya saya ingin perkenalan dari Pak Ustadz Fuad Nusron gitu ya, bagaimana latar belakang Ustadz sampai ngambil psikologi, lalu kenapa memantau mengenai transformasi religius Muslim ini. Silakan Ustadz, monggo disapa pendengarnya. Oke, terima kasih. Jadi saya memilih untuk mengambil program studi psikologi atau jurusan psikologi. Itu ya mungkin salah satu motivasinya ya ingin membantu manusia ya. Kalau mungkin bantuan yang diberikan itu ya bantuan tentang bagaimana memahami diri sendiri, bagaimana mengembangkan diri sendiri, termasuk di dalamnya adalah bagaimana keluar dari masalah ya. Mungkin terutama masalah cara berpikir, cara berperilaku begitu ya. Nah, kebetulan saya memiliki kesempatan ya, ketika saya pertama kali datang di Yogyakarta ya, untuk kuliah itu di kampus itu sedang ada proses pembentukan namanya Keluarga Muslim Psikologi ya. Kemudian dan di sana itu salah satu yang menarik para mahasiswa baru termasuk saya itu adalah tentang psikologi Islam ya. Dan kebetulan pada waktu itu ada sebuah buku yang dibicarakan di banyak mahasiswa yang judulnya itu Dilema Psikolog Muslim ya. Dilema. Ya, jadi dalam buku itu yang ditulis oleh seorang guru besar psikologi dari Sudan yang namanya Profesor Malik Badri, beliau menyampaikan bahwa kita itu sebagai seorang Muslim itu menghadapi masalah ya, karena ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang digagas, dikembangkan dalam cara berpikir Barat begitu ya. Di mana cara berpikir Barat itu mungkin salah satunya adalah bahwa Tuhan itu tidak penting ya. Bahkan mungkin bahkan lebih dari itu adalah bahwa kalau orang itu menyembah Tuhan ya, beribadah, termasuk dalam sholat itu adalah bentuk delusi ya. Dan delusi itu adalah gangguan jiwa dalam diri kita. Delusi itu sesuatu yang tidak ada akan tapi kita bayangkan ada. Sehingga salah satu ungkapan yang terkenal itu bahwa kata salah satu tokoh dari psikologi Barat namanya Sigmund Freud ya, dia bilang bahwa bukan Tuhan yang menciptakan kita ya, tapi kita yang menciptakan Tuhan. Karena apa? Karena itu berasal dari pemikiran bahwa Tuhan itu tidak ada ya. Dan karena tidak ada, sementara manusia itu butuh kepastian tadi ya. Makanya dikatakan delusi tadi. Ya, orang itu butuh pegangan hidup, maka orang itu mengada-ngadakan Tuhan ya. Yang Tuhan itu akhirnya digambarkan dengan gambaran yang agung, yang mulia, yang tinggi, yang maha menentukan begitu ya. Nah, jadi kata Malik Badri, kita menghadapi masalah ya. Jadi oleh karena itu ya tugas kita ini adalah memang menggali cara berpikir ya yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, dari khazanah-khazanah pemikiran ulama yang ilmunya mumpuni itu gitu ya. Nah itu yang membuat saya ya akhirnya bergairah, dan alhamdulillah di kampus saya mengajar mata kuliah psikologi Islam gitu ya. Ya alhamdulillah tidak hanya di S1 mata kuliah itu, di S2 juga ada mata kuliah psikologi Islam Madiyah namanya ya. Kebetulan saya ada kampus di Yogyakarta ini membuat mata kuliah namanya Psikologi Islam Lanjut begitu ya. Saya juga ngajar ya. Jadi saya banyak berguru di sana dan tentu saja mungkin salah satu yang dipelajari banyak, tapi salah satunya adalah tentang transformasi religius ini. Nah, yang inti dari transformasi religius itu adalah bahwa manusia itu mengalami proses perubahan ya yang signifikan, yang penting terkait dengan keyakinannya dalam beragama, komitmen beragama, kemudian ya praktek ibadahnya, pengalaman agamanya, tentu saja sampai ke perilaku agamanya ya. Dan disesuaikan ya. Karena ini transformasi religius Muslim, maka orang itu berusaha agar keyakinannya dan seterusnya tadi sesuai dengan yang ada dalam ajaran Islam. Kalau ingin dikaitkan dengan ya permasalahan tadi ya, problematika umat.
yang menjangkit gitu ya, khususnya di hal keimanan mereka, yang tadinya keluarganya taat, akhirnya anaknya ada yang banyak yang nggak taat anaknya. Oh ya. Nah kita melihat begini Ustadz, dalam 10 tahun terakhir ya, apalagi ada penelitian bahkan di negara Arab Saudi sendiri yang gambarannya adalah sebagai negara Muslim. Dalam 10 tahun terakhir itu angka yang keluar dari Islamnya tinggi, gitu ya. Bahkan mereka menyebutnya ateis lah. Ini salah satu potret. Lalu di Indonesia sendiri potret lain adalah ya Muslim KTP berapa banyak di sini gitu ya. Yang dia itu Islam hanya sebagai stempelnya saja. Tadi perilakunya enggak, mengamalkannya enggak. Nah ini kita akan mengawali ini Pak Ustadz sebenarnya bagaimana perhatian dan juga kajian Pak Ustadz dalam hal ini ketika kaitan dengan prinsip-prinsip transformasi tadi. Berawal dari mana, Ustaz? Terima kasih. Jadi kalau kita memahami, memang secara umum ya, kita melihat bahwa kita itu sebagai bangsa yang hampir semua orang itu beragama gitu ya. Dan sekitar 87% diantaranya itu Muslim ya. Tapi kita melihat juga bahwa mungkin perilakunya, mungkin ibadahnya itu mungkin tidak sesuai dengan angka yang kita tadi pahami begitu ya. Nah dan tapi mungkin memang tapi di sisi yang lain ya, di sisi yang lain yang perlu untuk kita pahami adalah bahwa kita itu di sisi lain kita tetap bersyukur ya bahwa mungkin di antara mungkin hampir 90 orang yang beragama, tapi sebenarnya yang ada sebuah survei, tapi survei ini lama yang saya baca pada tahun 90-an ya, pertengahan ya. Seberapa banyak sih orang itu yang rajin sholat begitu ya? Nah angkanya itu mencapai 20-25%. Ya oleh karena itu, dan artinya ya kita bisa berpikir bahwa orang Islam yang jumlahnya 87% ya mungkin katakanlah sekitar 20-an persen itu termasuk Islamnya secara standar itu bagus ya. Karena orang itu disebut Islamnya bagus kalau sholatnya udah beres begitu ya. Nah tapi kan kita berhadapan dengan angka yang lain ya yang begitu banyak ya yang tadi ya yang di atas 20% itu ternyata. Nah menurut saya memang ya untuk menjadikan seorang itu sebagai orang yang taat beragama dengan standar bahwa sholatnya 5 waktu itu dijalankan dengan baik itu memang ya tidak mudah ya. Walaupun ya tidak mudah, walaupun kadang-kadang saya terhibur juga kalau dibanding dengan orang yang tidak mengajarkan agama seperti di negara-negara lain ya, negara mungkin orang Barat itu kan tidak diajarkan agama melalui sekolah ya. Maka sebenarnya umat Islam yang taat terhadap agama itu ya boleh dibilang tinggi juga angkanya gitu ya. Walaupun kita agama lain. Nah, sehingga oleh itu memunculkan pertanyaan ya mengapa kok jumlahnya begitu banyak akan tapi orang yang mempraktekkan dengan standar ya. Kalau saya boleh mungkin standar orang Islam itu kan sholatnya beres lah gitu ya. Sholatnya beres. Nah, itu kok nggak tinggi. Nah, menurut saya memang yang pertama salah satu penyebabnya itu adalah bahwa memang proses pendidikan agama itu kalau mungkin diistilahkan itu lebih banyak menyentuh aspek kognitif ya. Jadi orang itu kan memang beragama ya, diajari agama di SD, SMP, SMA, bahkan Malaysia kan tetap diajari ya. Tapi lebih banyak kan yang di proses pendidikannya itu pada level kognitif. Jadi ini memang kritik umum terhadap sistem pendidikan ya. Atau bisa dikatakan dogmatis lah. Nah mungkin begitu ya. Lebih karena agama itu memang ya isinya itu apa yang harus dilakukan ya memang menjadi seperti dogmatis begitu ya. Nah dan proses yang bersifat praktek gitu ya, praktek kemudian apalagi pengamalan sehari-hari, pengamalan dan pengalaman penggalian itu kan tidak gitu ya. Jadi orang anak-anak itu tidak gampangnya mungkin tahu ya, bahwa dia itu dinilai kan dari pengetahuannya aja ya. Kalaupun ada mungkin kadang-kadang guru itu menilai hal yang lain itu ya karena dianggap subjektivitas ya, bukan berdasarkan pengukuran yang objektif. Kalau yang objektif kan seberapa mampu dia menjawab pertanyaan gitu ya. Akhirnya angka dan nilai. Nilai gitu ya. Nah sehingga karena kognitif aja maka
apa itu orang itu menjadi tersentuh itu kan sebenarnya ada karena lebih banyak praktek ya. Tapi itu pun juga harus praktek yang mungkin yang disadari itu sebagai praktek yang menyenangkan begitu ya. Nah, sehingga menurut saya karena terlalu terpaku pada aspek yang kognitif itu, yang lebih penting dari itu bahwa orang itu mempraktekkan, merasakan indahnya beragama itu menjadi kurang ya. Padahal mungkin kalau mau digali itu yang digali atau lebih banyak dikembangkan itu kan lebih banyak begitu ya, lebih banyak aspek-aspek yang menyentuh perasaan, pengalaman, itu yang menurut saya sangat penting ya. Sehingga ya akhirnya apa yang terjadi adalah bahwa memang orang itu sebenarnya pengetahuan standarnya tentang agama itu ya mungkin terpenuhi ya, akan tapi bahwa dia menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ya kalau waktunya sholat ya sholat itu kan kurang ya. Sebenarnya kita perhatian di mana-mana bahwa kalau di masjid-masjid itu isinya itu ya 90% kan orang-orang yang usianya 50 atau 60 tahun ke atas ya. Orang sepuh. Ya betul. Biasanya yang saya lihat itu kalau di masjid itu kalau nggak anak usia segitu atau anak kelas 6 ke bawah gitu ya. Iya. Nah, nanti SMP, mana anak SMP, mana anak SMA-nya, mana itu kita sangat sangat sedikit mendapatinya walaupun ya alhamdulillah tetap ada begitu ya. Lu gimana Pak melihat ada kira-kira faktor figur nggak di sini yang mempengaruhi nih orang dalam mengamalkan agamanya, mempertahankan keimanannya gitu ya. Ya, tentu saja faktor figur itu sangat penting di mana-mana ya, karena dulu kan ada ungkapan dari Nabi ya, bahwa kalau orang itu hidup mau selamat maka dia itu harus punya teman atau sahabat yang soleh begitu ya. Lingkungan yang soleh itu baik dari orang yang lebih senior maupun orang soleh yang peer mereka ya atau teman sebaya mereka itu sesuatu yang sangat penting. Dan menurut saya memang salah satu tugas hidup kita adalah memelihara diri dalam pergaulan yang baik ya. Oleh karena itu ya ini saran untuk semua pemirsa ini ya, agar kita itu memiliki grup ya, baik grup besar maupun grup kecil ya. Yang memungkinkan kita itu selalu berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, kalau bisa kan punya teman pengajian yang kecil gitu ya. Kalau yang teman pengajian yang kecil biasanya pembicaraannya itu tidak semata-mata masalah ajaran agama ya, akan tapi lebih banyak pengalaman hidup ya. Saya mungkin punya kelompok pengajian yang isinya sekitar antara 5 sampai 7 orang lah setiap pertemuan begitu ya. Kami bertemu setiap 2 pekan sekali, tapi kebetulan hampir semuanya dosen ya gitu ya. Nah kami ketemu kira-kira 2,5 jam ya. Oh sampai 2 jam? Ya, gitu. Nah karena apa? Karena yang dibicarakan itu biasanya kalau cuma ustadznya ngomongnya cuma ya 15-20 menit gitu ya. Tapi setelah itu kan berkembang ya. Dan lebih banyak memang kan pengalaman-pengalaman ya. Pengalaman baik sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai guru, dosen ya, atau sebagai warga masyarakat ya. Jadi agama itu memang tidak hanya berada di posisi di kepala kita ya, kan, tapi agama itu sudah menjadi kesadaran kita yang kita refleksikan begitu ya. Nah, menurut saya memiliki teman semacam itu ya, itu sangat positif ya, untuk menjaga agar kita itu selalu dalam atmosfer ketuhanan lah kira-kira begitu ya. Jadi di pengajian itu Ustadz diskusi tentang isu-isu terkini. Ya tentang itu terkini. Kadang tentang masalah politik, tentang pendidikan apa aja ya. Gitu Jadi kadang-kadang juga topiknya tentang keluarga tapi bisa aja ke politik begitu ya. Jadi ya bisa berkembang macam-macam. Apalagi kalau orang bicara politik di mana-mana ya. Tapi kan kita refleksikan ya. Kita refleksikan bahwa ada sesuatu yang agama kita mengajarkan demikian, akan tapi dalam prakteknya kan bisa berbeda ya. Dan memang saya juga kalau berkaitan dengan figur ini, memang kita itu selalu selalu khawatir ya. Ya mungkin karena sudah tua kali ya, sering khawatir terus. Di mana mungkin figur-figur yang di kepala anak muda ini kan mungkin umumnya kan figur-figur yang kalau kita gambar itu yang sangat hedonistik ya. Figur kekinian. Ya, figur kekinian. Buat anak-anak tuh. Jadi orang yang paling itu adalah orang yang ya bergelimang dengan kesenangan ya gitu ya. Baik karena ya posisinya sebagai
artis gitu ya, yang artis yang sangat kaya, yang di mana-mana itu orang menyebutnya sultan begitu. Artis yang betul. Ya oke. Jadi orang itu begitu Pejabat terpesona juga. dengan dengan jabatan yang tinggi, yang banyak uangnya begitu ya, karena mempengen memang yang namanya kegedean dunia gitu ya. Jadi orang itu dia dibiasakan berkerangka pikir yang paling mereka dambakan, yang paling mereka idamkan adalah kemegahan, kemewahan, kesenangan begitu ya. Kayak kalau kita sebut ya kehidupan yang hedonistik begitu ya. Iya, gitu. Itu yang paling banyak atau paling besar mempengaruhi dia itu kira-kira apa, Ustaz? Sampai dia melihat figur saya itu ini. Oh iya, betul. Dia tidak melihat figur dia berdasarkan latar belakang keimanannya, agamanya gitu. Iya, betul. Nah, sekarang itu kita memang berada dalam kalau orang dulu menyebutnya gospel figure ya. Jadi perang pemikiran. Ya. Di mana sekarang itu yang tersaji dia. Jadi yang tersaji di hadapan anak-anak muda ya, atau kita semua sekarang itu kan adalah sesuatu yang tawaran-tawaran atau sajian-sajian yang ini kesenangan-kesenangan ya. Yang mungkin tentu aja yang paling banyak orang konsumsi saat ini adalah apa yang ada di internet ya, yang ada di TikTok, di Instagram, yang isinya nggak berhenti-berhenti orang menemukan kesenangan begitu ya. Nah, mereka itu sebagai seorang muslim ya, seorang muslim belajar agama, paham mengenai agamanya, akan tetapi contoh yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang kesenangan, kemewahan begitu ya. Sementara mungkin di sisi yang lain, figur-figur agama yang sebenarnya kita anggap sangat ideal seperti para nabi, rasul, para ulama-ulama yang luar biasa di masa yang lalu itu. Kan orang gambarkan seperti figur yang anggap tidak kekinian begitu ya. Jadul. Jadul gitu ya. Oke. Padahal kalau kita pahami ya, itu adalah figur yang kalau digambarkan ada ideal, itu adalah figur-figur yang ideal atau yang mendekati ideal begitu ya. Ya tentang kalau misalkan kita paham tentang Nabi kita ya, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang mungkin sangat cerdas, sangat santun. Dia pemimpin yang sangat dikagumi tidak hanya oleh orang Islam, orang-orang non Muslim juga sangat mengagumi beliau gitu ya. Jadi sebenarnya andaikan ya, misalkan dihadapkan kepada mereka itu Rasulullah, mereka bisa temui, kemudian ada mungkin tokoh-tokoh yang kekinian yang sangat didamkan anak muda itu ketemu, maka mereka itu pasti akan lebih jatuh cinta kepada Rasul. Tapi itu kan masalahnya adalah orang dari figur masa lalu. Nah, tantangannya kan adalah bagaimana figur yang hebat-hebat di masa lalu juga ada dalam sekarang. Ada di masa sekarang. Itu sekarang yang agak berat ya. Yang itu, tapi sebenarnya usaha untuk membuat TV siaran yang menampilkan tokoh-tokoh yang paham agama begitu ya, yang mempraktekkan agama, yang itu bisa menjadi idola lah bagi anak muda, itu sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Rasil TV ini sesuatu yang sangat bagus ya. Insya Allah ini ya, karena memberikan kesempatan tampilnya orang-orang yang memiliki pemahaman agama, yang praktekkan agama itu untuk diperkenalkan dan bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda. Yang ini mungkin perjuangan yang harus terus-menerus dilakukan ya. Dan harus semakin lama semakin kreatif, semakin mengimbangi sajian-sajian lain yang berorientasi pada kesenangan itu ya. Jadi orang itu bagaimana dibawa bahwa kita itu jangan terlalu terpaku dengan kesenangan saat ini, akan tapi orang itu juga harus bekerja untuk kehidupan yang jangka panjang ya, terutama di akhirat ya. Di akhirat kelak. Nah, yang pemikiran semacam itu mungkin harus terus-menerus kita perjuangkan pada anak muda, karena memang kalau anak muda itu kalau istilahnya pemikiran materialistik itu kan memang sangat dominan ya kan. Dan memang itu yang menggejala di mana-mana begitu. Menggejala di mana-mana. Kenapa ajarannya bagi kalau ini Muslim misalkan? Ajaran Islam itu nggak menyentuh hatinya gitu. Tapi ketika dia ketemu sama pemikiran-pemikiran, kalau tadi di dunia psikologi sampai ada dilema seperti itu, Sigmund Freud kayaknya lebih rasional nih. Gitu. Kalau anak muda kan kayak gitu, udah kalau ini kok lebih asik nih. Gitu. Kenapa ajarannya nggak nyentuh gitu ke anak itu? Kenapa nggak ada perubahan di dirinya itu? Kenapa? Nah mungkin memang
Jadi kalau jadi ini memang proses pendidikan agama ya. Jadi proses pendidikan agama, tapi dalam pengertian mungkin tidak hanya proses pendidikan agama di sekolah ya, tapi proses pendidikan agama di dalam keluarga, proses pendidikan agama di masyarakat itu tadi kembali ke tadi ya terlalu kognitif ya. Nah sehingga kalau yang menurut saya yang lebih ideal itu adalah baik guru di kelas, kemudian orang tua di dalam rumah maupun ketika masyarakat itu berhadapan dengan ya siapapun, terutama mungkin anak muda gitu ya. Kayak itu mencoba untuk mengarahkan bahwa agama itu tidak semata-mata apa yang kita pahami, akan tapi apa yang kita praktekkan, apa yang kita rasakan. Sehingga saya menyarankan misalkan ya kepada para keluarga, mungkin saya terutama kalau kita tidak bisa terlalu mengandalkan sekolah, kita itu mengandalkan keluarga agar keluarga itu sering bertemu gitu ya. Misalkan dalam keluarga saya itu kami membiasakan untuk setiap pekan dia ketemu ya, di mana orang tua menceritakan apa yang, kalau orang tua kan mencoba untuk memotret ya, memotret apa sih yang terjadi pada anak-anaknya terutama ya di misalnya satu pekan terakhir. Nah, kemudian memberikan evaluasi gitu ya. Memberikan evaluasi, ya agama mengajarkan demikian, yang baik demikian. Tapi dalam prakteknya ngelihat misalkan anak-anak itu kok belum tersentuh untuk kalau ada azan itu segera ke masjid gitu ya. Atau tidak segera ke masjid tapi nah sehingga kemudian kan kita berdialog dengan anak-anak ya, apa yang memberatkan, bagaimana perasaan mereka ketika dengar masjid, kemudian apa juga yang bisa membuat mereka itu tergerak untuk gitu ya. Nah, jadi bagaimana pengalaman seseorang itu mempraktekkan agama, kesulitannya, nah yang kemudian orang itu merefleksikan ya, mengevaluasi apa yang ada yang terjadi dalam kehidupannya untuk diperbaiki. Nah, yang semacam itu menurut saya sebenarnya ruangnya itu lebih banyak ada di dalam keluarga. Mungkin kalau di kelas itu guru kan berhadapan dengan puluhan orang ya, kadang-kadang untuk mengevaluasi secara personal itu kurang ya. Nah, karena itu mungkin orang tua itu saya sarankan agar membiasakan diri untuk sering ketemu anaknya dan lebih banyak berbicara tentang pengalaman anaknya ya, penghayatan anaknya, apa yang dirasakannya, tentu saja apa yang selanjutnya bisa diperbaiki begitu ya. Caranya gimana saja efektif? Nah, kalau caranya, karena biasanya anak-anak tuh udah melihat orang tua tuh udah, ini udah beda zaman nih, ini udah nggak cocok untuk diajak ngobrol, gitu. Akhirnya lebih banyak dia mendengarkan lingkungan dan temennya daripada keluarganya. Gimana? Nah saya kalau ya mungkin ada berbagai macam kesulitan barangkali ya, untuk ya mungkin kalau karena kami sekeluarga itu membiasakannya sudah lama jadi kayak gitu lebih mudah ya. Gitu. Tapi kalau yang tidak, menurut saya memang kalau kalau saya misalkan terhadap anak saya yang di luar kota ya, jadi saya minta agar dia itu bergabung dengan ya kelompok pengajian ya. Tapi biasanya memang di kampus-kampus itu kan itu ya, kayak di kampus negeri maupun di kampus agama ya, kayak itu kan selalu ada kelompok-kelompok agama. Nah kebetulan anak saya kuliahnya di Solo kebetulan ya. Solo, nah saya kebetulan punya teman yang dulu tetangga begitu ya, kayak kemudian saya titipkan ya, kayak untuk dicarikan ya kelompok pengajian itu. Nah, artinya kan kita itu, kalau contoh ini untuk memberi gambaran nih bahwa mungkin kadang-kadang kita bisa titipkan kepada orang lain ya, pada teman kita atau pada kelompok yang kita kenali lah. Kalau kita nggak kenal kan kita cari aja gitu. Maksudnya ada orang lain yang membantu kita itu untuk mendampingi ya anak-anak kita itu untuk tumbuh. Jangan sampai dibiarkan udah aja. Betul. Jadi jangan sampai, tetap kan penting orang itu ya, jangan sampai orang itu pergi jauh ya, dengan hanya misalkan kalau kuliah itu ya berpikir bahwa anaknya nanti akan dapat ilmu. Tapi pertama-tama sebelum dia itu menjadi orang berilmu kan mestinya orang yang beriman ya, dan imannya itu harus terus dijaga begitu ya. Jadi ya kita itu sangat bersyukur kita itu ditakdirkan Allah sebagai orang yang beragama Islam ya, beriman Islam, beragama Islam. Nah, dan itu kan harus kita pelihara terus-menerus ya. Ya termasuk kalau kita mendapatkan amanah anak ya, maka anak kita itu ya kita bantu untuk
dijaga keimanannya itu, karena ya dengan keimanan, dengan keislaman itulah yang membuat kita itu bisa selamat. Jadi menurut saya kita sendiri, artinya orang tua itu kalau merasa bahwa ya baik mungkin di dalam keluarganya itu nggak mampu, maka ya dia bisa carikan orang ya, atau anaknya suruh mencari ya, cari yang lebih cocok ya, lebih cocok dengan kalau. Tapi sekarang itu ada juga anak yang sangat introvert ya, mungkin karena sebenarnya orangnya ada introvert, extrovert ya, tapi ada orang itu yang karena kalau mungkin yang introvert itu maksudnya jelas orang lebih senang ke dalam dirinya sendiri, kalau extrovert dia lebih senang bersama orang lain ya. Nah, kalau dengan orang yang extrovert itu kan kalau dia tidak dilatih untuk membiasakan bergaul dengan orang, itu kan akhirnya terlalu banyak menarik diri ya. Nah, padahal hidup ini kan akan bisa berkembang salah satunya dengan bersosialisasi. Saya sendiri sebenarnya menggambarkan diri saya sebenarnya aslinya orang introvert ya. Jadi saya, dan itu saya sadari sejak saya kecil ya. Tapi gitu. Saya tahu bahwa orang itu mau berkembang ya. Mau berkembang itu orang itu memang harus banyak bergaul. Nah, menjadikan diri sebagai orang yang awalnya itu senang dengan diri sendiri, tapi kemudian mau bergaul itu kan juga perlu perjuangan. Nah, jadi menurut saya orang tua juga perlu membantu anaknya untuk itu ya, dengan cara ya entah anaknya disuruh mencari sendiri atau dicarikan teman ya, agar memberikan suasana kesolehan lah gitu ya. Suasana kesolehan ya. Itu kan untuk menjaga keimanan keislamannya gitu ya. Nah, menurut saya nah tentu aja kalau yang tidak kalah penting itu menurut saya adalah memang kalau teman nggak ada itu mungkin adalah figur orang yang soleh juga. Jadi kan kita itu menurut ini juga hal yang penting ya. Kalau bisa itu entah kita sebagai orang tua atau anak-anak kita itu memiliki orang-orang rujukan begitu ya. Jadi kalau kita itu memiliki permasalahan-permasalahan agama, itu ada tempatnya bertanya secara personal begitu ya. Jadi tidak hanya, kalau mungkin sekarang itu sih memang orang itu apa-apa itu mencari di TikTok atau di Instagram atau media sosial lah umumnya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu kan dia itu kan hidupnya kan terlepas dari kita ya. Nah, kalau kita itu bisa orangnya yang hatinya itu dekat dengan kita, menurut saya itu lebih baik ya. Jadi artinya kalau kita bergaul dengan orang itu tahu perkembangan kita ya. Nah, sehingga ketika mengarahkan itu lebih sesuai ya, dibanding dengan orang yang di TikTok. Kalau saya perhatikan TikTok itu kan atau medsos itu kan menawarkan begitu banyak hal ya. Yang kalau kita coba itu kan ya seringkali ternyata sesuai algoritmanya. Iya, gitu. Karena misalkan kalau saya hal yang lain ya, misalkan apa sih yang untuk mengurangi prostat misalkan ya. Nah, itu kan jawabannya macam-macam ya, gerakannya macam-macam. Yang kita nyoba ini nggak cocok. Begitu banyak hal yang begitu banyak tipsnya. Itu tipsnya banyak kan, tapi karena tidak tahu situasi kita secara spesifik ya, yang personal kita itu nggak tahu, maka ya peluangnya untuk trial and error dan errornya lebih banyak itu bisa terjadi gitu ya. Nah, menurut saya kalau pendekatannya lebih personal ya, kita tahu ustadz kita, jadi figur-figur yang kita yakini orangnya itu mungkin kriterianya adalah orang yang soleh ya. Jadi orang yang memang meletakkan Allah itu sebagai jangkarnya ya, jangkar dalam kehidupannya, maka itu bisa kita jadikan rujukan begitu ya. Bergaulah dengan orang soleh. Soleh, nah itu mungkin. Nah, Pak Ustadz, bicara tentang transformasi religius Muslim juga, fenomena saat ini bahkan jadi orang menyebutnya salah satunya ke gaya hidup. Ada sebutan hijrah. Iya, betul. Hijrah nih. Sampai ada komunitasnya hijrah, ada acaranya hijrah, ada pengajiannya hijrah. Sampai disebut sampai melekat ke pribadi itu. Oh, dia orang hijrah tuh. Dia sebelumnya non-is jadi Islam. Dia sebelumnya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Akhirnya jadi ibadah. Tapi biasanya kaitannya sama famous people sih. Gitu. Namun saya ingin kaitkan tadi, bagaimana transformasi religius Muslim itu dengan fenomena hijrah ini menurut Ustaz? Nah, jadi pada dasarnya transformasi religius Muslim ya, dan hijrah itu dua hal yang sama. Prinsipnya ya, walaupun mungkin kalau dilihat dari tata bahasa atau pengertian bahasa ya memang ada beda-bedanya, tapi intinya adalah bahwa baik orang yang hijrah maupun orang yang melakukan transformasi religius itu mengalami perubahan ya, terkait dengan keyakinannya,
kemudian komitmen beragamanya, Pikiran juga. pikirannya ya, pikirannya, kemudian Iya. komitmen beragamanya, kemudian praktek agamanya, perilakunya itu dia ubah sesuai, sesuai dengan ajaran Islam. Baik konsep religius, kalau religius mungkin karena umum ya, konsep transformasi religius itu ya sesuai dengan agama yang diyakininya. Kalau konteks Islam berarti agama Islam. Nah kalau hijrah ya jelas memang konteks Islam. Nah yang itu, nah menurut saya adanya label-label itu juga ada gunanya ya. Jadi kan orang itu membedakan ya mana yang orang yang sudah mana perilaku yang masih lama dan perilaku yang berubah. Mungkin kalau saya boleh memberikan contoh orang yang transformasi religiusnya itu sangat sukses itu. Kalau zaman dulu itu Umar bin Khattab ya. Masya Allah. Nah, kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu Umar bin Khattab itu seorang yang mungkin boleh dibilang memusuhi Islam ya. Memusuhi Islam. Nah, tapi kemudian orangnya dan Rasulullah alhamdulillahnya itu berdoa moga-moga Allah itu bisa mengubah ya dua orang tokoh ya. Betul. Yang bernama Umar ini dan satu lagi begitu. Dan ternyata alhamdulillah Umar yang dipilih. Akhirnya dan Allah itu membuat momentumnya itu ketika Umar bin Khattab itu mendengar bahwa adiknya yang bernama Fatimah itu ya, itu masuk Islam. Dan ketika sampai di sana ternyata ada seseorang yang bernama Khubab yang sedang membacakan salah satu ayat Al-Quran ya, dan Umar mendengarnya ya. Kemudian ya dia ketika dia mendengar itu sebenarnya dia tersentuh ya. Dan, tadinya mau marah sebenarnya. Iya, mau marah. Jadi antara marah tapi tersentuh ya, karena dia sangat terkagum-kagum dengan isi Al-Qurannya. Dia kan mengatakan bahwa ini bukan seperti kita ketahui Umar itu tidak hanya orang jago gelut ya atau jago perang ya, bukan jawara ya, tapi beliau adalah seorang yang suka syair ya. Dan beliau mengatakan bahwa saya sudah mempelajari dan saya menghafal banyak syair ya, dan tidak ada yang seperti ini. Ini bukan buatan manusia gitu. Jadi hatinya itu tersentuh ya. Nah itu adalah momentum Umar itu berubah. Jadi seseorang yang digambarkan sebelumnya itu memusuhi Rasul, kemudian perilakunya itu gampang. Adiknya tadi ditabuk juga ya, sampai berdarah-darah begitu ya. Nah tapi yang kita ketahui Umar itu mungkin salah seorang yang paling penyayang terhadap orang lain, sehingga dia itu tidak rela kalau orang-orang yang ada di sekitarnya itu dalam keadaan kelaparan atau kesusahan begitu ya. Jadi cintanya kepada manusia itu luar biasa ya. Dulu di mana dia itu segitu galaknya ya. Betul. Kemudian kesolehannya luar biasa sehingga kalau nggak salah Abbas bin Abdul Muthalib ya itu menggambarkan tetangganya yang paling baik itu adalah Umar ya. Dan seorang istrinya Umar itu menggambarkan bahwa Umar itu setiap malam itu minta disediakan air di bejana begitu ya, di ember berarti ya, di ember, dan sehingga dia itu bisa setiap saat itu bisa berwudu untuk berzikir. Kalau berzikir capek dia tidur, bangun berzikir lagi. Jadi ini gambaran tentang orang yang tersentuh dan berubah begitu ya. Iya. Tapi kalau contoh yang mungkin belakangan, tapi mungkin pemirsa sekarang karena orang yang sudah meninggal dunia, mungkin Gito Rolis ya. Kalau jenengan masih kenal Gito Rolis ya? Enggak kenal, tahu tapi tahu. Gito Rolis itu adalah gambaran seseorang yang ekstrim juga ini ya. Betul. Rocker. Wah, rocker ya, kayak rocker. Maaf ya. Ya dia sendiri mengatakan bahwa kehidupannya di dalam hal seksual, kemudian minum-minuman keras. Dunia pokoknya malam kata dia mengatakan bahwa Tuhan saya itu popularitas katanya. Dan nabi-nabi saya itu adalah Mick Jagger dan artis-artis yang terkenal. Jadi dia bilang begitu tuh. Dia sendiri bilang begitu ya. Jadi, nah yang kita tahu ya bahwa setelah itu suatu saat ketika dia itu ada di puncak, dia itu melihat orang-orang di Jumat pagi itu pada berjalan menuju masjid ya. Nah, dan dia itu tersentuh gitu ya. Jadi kalau Umar tadi tersentuh melalui pendengaran, yang ini mesti tersentuh melalui penglihatan ya. Hanya melihat orang pergi ke masjid. Jadi betapa, jadi ya kan kalau perasaan orang itu kadang nggak bisa kendalikan ya. Mungkin kalau kita melihat kadang juga belum tuh ya, tapi ini Allah mungkin yang menggerakkan. Jadi melihat bahwa betapa orang yang datang ke masjid ini melakukannya dengan senang hati, dan mereka itu di mata dia itu sangat bahagia gitu ya. Sehingga dia penasaran datang ke masjid itu dan ikut sholat. Dan kita lihat ya setelah itu perubahan hijrah dia. Ya hijrahnya kan besar-besaran ya. Jadi kalau dulu lagunya itu kan isinya itu
pokoknya sanjungan kan salah satu lagunya katakan aku tetap aku gitu ya. Pokoknya, Sombong banget. Oh iya, pokoknya banget. Iya. Dan dia mengatakan dalam lagunya itu saya lupa tapi intinya itu sudah buang saja khotbahmu gitu ya. Jadi dia apa? Dia nggak suka nasihat-nasihat dari para ustadz terutama ya. Kalau kata khotbah itu kan jelasnya dari para ustadz ya. Jadi kayak seperti anti agama. Ya. Tapi setelah dia berubah kan dia mulai berubah dan setelah itu lagunya kan juga berubah itu ya. Iya. Apa? Ku bersujud. Nah, ntar ada lagunya ntar. Saya nggak diputar tahu. di Rasil. Tapi lagunya itu mengajak orang untuk kepada keimanan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Filmnya tentang religius, lagunya religius dan berubah tampilannya berubah ya. Jadi dia itu orang yang perubahannya itu sangat nyata. Nah, saya tuh ingin menyorotinya di dunia psikologi ya. Iya betul. Karena sempat juga sih saya baca beberapa artikel menyoroti bagaimana perubahan orang tadi yang dicontohkan Sayyidina Umar itu emosi memuncak karena tahu saudaranya masuk Islam. Dengan emosi memuncak itu tahu-tahu mendengar kalam ilahi dan langsung menurunkan emosinya bahkan terbuka hidayahnya. Ini ada apa ya? Ada perubahan apa itu yang kalau manusia tuh ngalamin itu apa? Apakah ada shock jiwa atau apa gitu kalau di teori psikologi apa itu? Oke. Sebenarnya kalau teori psikologi ini, tapi ini ada walaupun mungkin gampangnya bukan psikologi mainstream ya. Tapi ada seorang ahli psikologi yang bernama William James ya. Dia itu mengakui bahwa memang manusia itu bisa mengalami perubahan yang tiba-tiba itu karena faktor, kalau istilah di apa itu faktor person yang lebih tinggi gitu ya, kayak yang kalau digambarkan Tuhan ya. Jadi memang ini salah seorang mungkin psikolog yang beriman kali ini ya. Jadi dia mempercayai bahwa Tuhan itu melakukan fungsi yang memang menggerakkan hati manusia ya. Nah dan jadi ketika jadi menggerakkan manusia untuk kan perubahannya itu seperti itu ya. Drastis sekali. Sangat drastis ya. Seketika itu. Seketika itu. Tapi sebenarnya kalau saya paham ya, orang itu kalau yang saya yakini nih ya, bahwa karakter orang yang bisa berubah seperti itu haruslah orang yang memiliki kejujuran terhadap diri sendiri ya. Jadi orang itu sebenarnya punya kemurnian ya. Jadi kemurnian itu adalah dia jujur pada sendiri. Misalkan kayak Umar itu ya. Jadi Umar itu kan melakukan sesuatu yang dia yakini ya. Dia yakini. Dan karakternya biasanya bukan orang yang apa? Ya tadi orang yang jujur ya. Sehingga dia mengakui bahwa dia ada salah yang dia puja-puja, yang salah yang dia yang dia mungkin biasakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga ketika kemudian ditambah tentu saja yang faktor yang sangat penting itu adalah sebenarnya doa orang lain ya. Doa. Kalau sampai Umar doakan Rasulullah. Rasulullah yang mendoakan. Karena gini, gitu ya. Sementara ada orang lain yang transformasi itu nggak terjadi, padahal dia udah dinasihatin, udah apa, bahkan dengan bukan hanya pemikiran ya, udah tinggal laku, udah dipraktekin, udah dibantu, nggak berubah-ubah juga gitu. Sementara ada yang hanya mendengarkan langsung. Nah oleh karena itu menurut saya, menurut saya ya kalau kita ngelihat orang itu nggak berubah-ubah, jangan lupa untuk tetap mendoakannya. Karena kita tidak tahu kapan perubahannya ya. Betul. Jadi orang itu transformasi itu emang butuh waktu. Bisa cepat, bisa lambat. Bisa cepat, bisa lambat. Memang misalkan kayak William James itu menggambarkan ya, memang ada orang itu yang tipe kalau dia menyebut self surrender ya. Jadi orangnya yang memang sangat cepat ya. Seperti kasus Umar. Tapi ada orang yang volisional ya. Jadi misalkan perlahan. Misalkan kalau contohnya itu Xavi Antonio ya. Mungkin Xavi Antonio ya. Jadi Xavi Antonio itu kan Pak Ustadz juga melihat ini ya perjalanannya. Kayak dulu kan dia bapaknya itu kalau salah Konghucu ya. Konghucu, kemudian dia berubah menjadi Kristen, kemudian dia menjadi Islam. Tapi itu kan dia pelajari pelan-pelan ya. Lama ya, ada proses. Dia malah pakai pemikiran ya, pakai rasional ya. Jadi pelajari dari sisi macam-macam akidah ibadahnya membandingkan mereka ya. Sampai dia itu sangat yakin ya bahwa jadi memang ada nah, kalau orang itu memang dalam dirinya itu ada orientasi untuk mengembangkan diri ya. Saya ingin berkembang, saya ingin berubah dan perubahannya itu saya ingin lebih baik.
saya yakin bahwa kalau orang yang punya keinginan semacam itu berubah menjadi lebih baik, dia itu akan menemukan jalannya ya, jalan itu. Oke. Nah, seperti kalau zaman dulu itu di Prancis ada seorang pemikir filosof yang bernama Roger Garaudi gitu ya. Dia juga itu. Jadi dia memang orang yang mencari kebenaran ya. Waktu itu dia pindah dari agama, dari ateis, mencari kebenaran. Oke, nah sehingga saya itu yakin kalau ada orang itu memang niatnya mencari kebenaran, saya yakin kalau memang niatnya besar, saya yakin akhirnya kepada hidayah ya, kepada Allah ini ya. Gitu ya. Nah, tapi posisi terhadap orang yang tadi jenengan gambarkan, orang yang dikasih itu ya, oke. Nah, kalau itu adalah keluarga kita, saudara kita, atau orang yang kita kenali, ya biasakan untuk mendoakan ya. Sebenarnya saya sebagai dosen itu kalau ada mahasiswa yang nggak bener gitu ya, ya kita doakan lah gitu ya. Nanti siapa tahu dia akan ketemu dengan jalannya. Nah, dan oleh karena itu mungkin jalan yang lebih, kan kita nggak tahu orang itu melalui apa berupa ya, melalui temannya atau melalui medsos. Kayak misalkan ada seorang artis yang bernama Dhini Aminarti itu ya. Kayak Dhini Aminarti kan menemukan jalannya itu malah setelah baca-baca ya. Iya, dia labelnya juga masuknya ke artis hijrah tuh. Iya, itu misalnya betul. Nah, tapi dia itu cirinya awalnya itu dia karena dia baca-baca ya. Betul. Atau kalau Kartika Putri katanya dia orangnya nggak bisa tidur gitu ya. Kemudian baca Al-Qur'an, gelisah gitu ya. Nah, dia nanya-nanya dan tahu bahwa ternyata satu caranya adalah baca Al-Qur'an dan ternyata itu menenangkannya ya. Nah, jadi ya kita nggak tahu jalan apa ya, tapi semoga kita doakan semoga orang-orang seperti ini akhirnya menemukan entah media, entah orang, entah teman ya, yang menjadi jalan untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang Inspiratif. Tamu kita kali ini adalah Bapak Dr. Haji Fuad Nasori, psikolog dan juga seorang dosen. Kami bertemu di Jogja dalam safari ke Rasil Yogyakarta. Baik, Pak Ustadz, kita lanjut nih perbincangan kita gitu ya. Mengenai transformasi religius Muslim. Kalau tadi sebelum sebelum jeda kita bahas mengenai kaitannya dengan hijrah. Kalau kita melihat juga banyak public figure, famous people, dari mulai dia berubah pemikirannya, hatinya, jiwanya gitu ya. Lalu juga kalau sekarang ini kita lihat ada fenomena Islam berkembang di beberapa negara. Yang negara itu kita lihat dia anti-Islam, bahkan Islamofobia tinggi, gitu ya, ateis, bahkan lebih mendominasi itu anti. Tapi yang masuk Islam banyak, convert to Islam gitu ya, dari ateis atau dari Katolik atau dari Nasrani gitu ya, di negara yang menggambarkan hedonisme gitu. Sementara Indonesia ya kita karena banyak juga muslimnya itu dari lahir, ya kita begini-begini aja gitu. Kalau dapat cerita dari yang luar itu, wah luar biasa ya dunia maaf gitu. Ustaz melihat kalau yang tadi, bagaimana seperti halnya hidayah itu tidak didukung oleh lingkungannya, tapi orang bisa dapat hidayah itu. Gitu. Negaranya hedonis, masyarakatnya ateis, tapi dapat Islam. Gitu. Bagaimana Ustaz melihat fenomena ini? Kayak memang itu ya banyak. Jadi kalau fenomena umum yang mungkin sering kali kita baca di berita-berita itu adalah di negara-negara Barat ya, mungkin gambarannya seperti di Inggris, di beberapa Eropa yang lain, di Amerika itu justru jumlah umat Islam itu kan prosesnya membesar ya. Tidak hanya karena kelahiran, akan tapi karena konversi itu ya. Atau karena transformasi religius itu ya. Sementara di negara-negara Islam itu malah tidak di sebaliknya ya. Di Indonesia itu kalau kita lihat angkanya itu kan dulu 90%, sekarang tinggal 87%. Di Arab Saudi kita dengar orang yang masuk ke agama lain itu juga bertambah. Jadi itu memang nah kalau saya menangkapnya ya. Jadi kalau saya mempercayai bahwa manusia itu sejatinya itu kan memang memiliki fitrah ya. Dan fitrah itu kalau menurut ahli itu artinya adalah dalam diri manusia itu ada cinta kepada pengetahuan tentang Allah, ada cinta kepada Allah dan ada ketaatan ya. Nah itu sudah ditanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, yang itu memang dalam kehidupan real ini bisa timbul tenggelam ya. Kalau dia itu
timbul kalau orang itu kalau tadi saya istilahnya mungkin kemurnian ya. Jadi kalau orang itu memiliki kejujuran diri ya, kayak mau memperhatikan kecenderungan hatinya, maka insya Allah orang itu akan terus ingin kembali ke fitrahnya. Nah, kalau terkait dengan ini di fenomena di Barat ya, saya percaya bahwa mereka itu punya hati nurani yang sebenarnya dalam hatinya itu ada ada fitrah atau kepercayaan kepada Allah itu ya. Yeah. Nah, karena itu yang itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk dorongan itu untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, dan mungkin karena yang menarik adalah bahwa mungkin orang Barat itu karena dibiasakan untuk itu berpikir secara mandiri ya. Yeah. Maka mereka itu malah jadi penasaran ya. Di negara-negara yang Islamofobia malah Islam itu kan digambarkan jelek lah gitu ya, namanya fobia ya. Menakutkan. Jadi, menakutkan ya. Nah, tapi mereka justru ingin bertanya ya, dan oleh karena itu mereka akhirnya mempelajari sendiri ya. Yeah. Mempelajari sendiri, dan mereka itu juga seringkali kalau ada momen-momen yang isinya itu orang itu misalkan di masjid ada kesempatan untuk bertanya gitu, ternyata yang hadir di masjid itu kan sangat banyak. Jadi orang yang tidak beragama, orang yang beragama lain. Saya lihat beberapa videonya itu di Argentina itu di sebuah masjid diselenggarakan orang itu ada kesempatan untuk bertanya pada ustadz ya. Ternyata yang datang itu membludak ya. Banyak, jadi di momen-momen memperkenalkan Islam itu itu ada mungkin ada orang yang mau belajar sendiri atau ada orang yang bertanya begitu ya. Nah, dan ketika mereka itu mendapatkan jawabannya, mereka kan yakin nih bahwa ini tidak seperti yang digambarkan di media-media itu ya. Tidak nah, dan mereka akhirnya kan belajar sendiri, menggali sendiri, kan mereka tahu ya. Dan akhirnya mungkin kita dengar banyak sekali orang yang berubah. Karena saya yakin bahwa hatinya itu memang memberikan kesempatan bagi dia itu untuk bertanya, dan berdasarkan galian informasi itu dia yakin bahwa itu adalah sesuatu yang sesuai dengan dirinya ya. Sehingga mereka itu berani mendeklar untuk berubah gitu ya. Walaupun menurut saya orang yang berubah itu kan ya tidak serta-merta menjadi seorang yang seperti Umar itu ya. Jadi dia menghadapi tantangan berikutnya ya. Tantangan berikutnya ujian juga. Ya entah dari keluarganya, ya entah dia setelah itu kalau orang bertransformasi itu kan dia harus menyesuaikan. Kalau saya menggambarkan orang transformasi itu setelah mendapatkan pencerahan, dia itu kan harus membersihkan, dia melakukan pertobatan ya. Fase berikutnya itu dia harus membersihkan semua yang terkait dengan masa lalunya itu. Paling nggak itu dia komitmennya kalau dalam agama ya tobat itu ya. Karena dia itu berniat memutus dengan masa lalunya. Walaupun yang diputus itu tentu aja adalah mungkin pemikiran, kemudian ibadah atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan agama ya. Kalau keluarga nggak bisa diputus ya. Teman. Nah, tapi apa yang harusnya diputus mereka putus ya. Nah, dan setelah orang itu berkomit pada Allah itu untuk meninggalkan yang lama melalui tobat itu, maka dia itu selanjutnya itu harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru. Fase berikutnya adalah dia harus membiasakan dengan kebiasaan Islam. Orang yang sebelumnya itu ateis yang tidak percaya pada Tuhan, membiasakan diri untuk sholat itu kan nggak gampang juga ya. Jadi orang itu perjuangan membiasakan. Jadi dia tentu saja sebelum membiasakan diri itu dia belajar macam-macam dan dia mulai membiasakan diri. Yang menurut saya yang akan sukses itu adalah orang yang memiliki kawan itu ya. Jadi kawan itu akan banyak membantu orang itu karena ya untuk mengingatkan, untuk menjadi sparring partner lah gitu ya. Dan setelah pembiasaan itu orang itu setelah menjadi kebiasaan lama-lama orang itu memang akan sampai pada puncaknya yang saya sebut sebagai kesempurnaan transformasi ya. Kesempurnaan transformasi. Nah, kalau orang sempurna transformasi itu maka orientasinya itu adalah bahwa dia itu memang memberi layanan kepada manusia dan memang dia pada manusia itu dia berbuat baik pada manusia dan kepada Allah ya dia memberikan yang terbaik ya. Mungkin kalau gambarannya seperti Umar itu ya. Umar itu contoh orang yang transformasi di mana hidupnya itu ya malamnya dia pakai berzikir, siangnya berpuasa, malamnya juga pakai untuk melayani manusia, siangnya juga demikian ya. Nah, jadi orang itu mengalami perubahan ya. Nah,
Nah, oleh karena itu kalau orang-orang yang mengalami transformasi kayak di negara-negara barat itu dia berawal dari kemurnian hatinya, kejujurannya, keinginannya untuk berkembang, kayak dia menemukannya ya, dan setelah itu dia akan menghadapi tantangan-tantangan ya kayak yang tidak mudah menurut saya ya. Gitu ya. Tidak mudah. Jadi tadi kalau spesialnya orang yang menemukan hidayah itu dia menemukan nilai Islam. Sementara orang yang dia sudah lama dalam Islam, tapi tetap melaksanakan ajaran ibadahnya, nah justru istimewanya itu karena dia istiqomah. Ya betul. Dia pakai istiqomah masuk ke proses transformasi religius juga. Nah, kita itu kelihatannya biasa saja ya, tapi sebenarnya yang ya tiap hari mungkin sholat ke masjid sekali 2 kali, ya tetap dia jalani sholat kadang-kadang ya mungkin waktunya agak terlambat, tapi dia jaga sholatnya ya. Pokoknya sholatnya santai lah. Yang kalau itu kita lakukan terus-terus kan kita itu artinya beristiqomah ya. Jadi saya itu memang percaya bahwa gambaran utama seorang muslim itu adalah sholatnya. Tentu saja yang lain-lainnya dia perjuangkan ya, kayak seperti ya kalau orang puasa itu insya Allah rata-rata orang yang mampu lah. Orang yang saya menemukan orang yang nggak sholat tapi puasa juga kok. Atau sholatnya bolong-bolong tapi puasanya nggak bolong juga banyak karena mungkin itu waktunya kan lebih singkat ya. Kalau singkat itu kan lebih mudah dijalani ya. Tapi yang terus-menerus ini yang itu. Sehingga saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang yang bisa menjaga sholatnya ini ya. Saya sih bilang pada anak-anak itu ya, paling anak-anak saya paling tidak itu jagalah sholat isya dan sholat subuh itu di masjid ya. Itu ya. Yang lain-lain ya sesuai dengan kemampuan. Tapi 2 itu diperhatikan untuk subuh isya. Subuh dan isya itu. Subuh dimulai dari perjuangan bagaimana bangun tidurnya. Isya bagaimana melawan kelelahan. Iya betul. Oke. Nah dan itu kan digambarkan Rasul. Dan memang Rasul itu menggambarkan salah satu ciri munafik itu banyak ya. Tapi salah satu ciri munafik adalah orang itu meninggalkan sholat isya dan sholat subuh ya. Tapi memang istrinya meninggalkan ya. Tapi begitu orang menjaganya maka itu melawan dia kemunafikan itu. Jadi oleh karena itu memang kita sebagai seorang muslim itu harus memastikan bahwa subuh ini yang paling berat ya. Kalau zaman sekarang datanya subuh yang paling berat ya. Karena kita harus mengelola hidup kita itu dengan cara-cara ya Allah ya, dan cara Rasul ya. Dan Rasul sendiri kan mengajarkan ya agar orang itu membiasakan tidur itu, kalau Rasulullah itu digambarkan oleh para istrinya atau sahabatnya itu tidak begadang setelah sholat isya ya. Artinya Rasulullah itu tidak lama setelah sholat isya itu Rasulullah itu tidur ya. Saya gambarkan kok mungkin Rasulullah itu tidur jam 8:30, jam 9 begitu ya. Itu sehari-harinya ya. Nah, yang artinya kalau orang itu tidur segitu ya nanti sudah cukup gitu ya, kayak jam 9 tidur. Sepertiga malam. Iya, kan orang butuh 6 jam lah, umumnya orang itu. Umumnya orang itu 6 jam, sehingga kalau jam 2:30, jam 3 itu orang sudah bangun ya. Gitu. Nah kalau itu kita jaga terus-menerus, menurut saya itu orang yang hebat gitu ya. Hebat karena dia menjaga konsistensinya ya, dan istiqomah dalam beragama itu kan ya insya Allah jaminannya surga begitu ya. Iwan Ahwat, dialog kita bersama Bapak Dr. Fuad Nasori, psikolog dan juga seorang dosen. Baik, Ustaz Fuad, kita masuk di sesi-sesi terakhir ini dialog kita gitu ya. Masya Allah tadi di sejak awal sampai sekarang nih dialog kita tadi banyak memberikan pencerahan mengenai transformasi religius Muslim ini yang Ustadz perhatikan dari umat saat ini gitu saja. Ada satu ayat kan yang mengatakan bahwa kuntum khair ummah. Nah, kuntum khair ummah ini banyak dimaknai itu tuh proses untuk menjadi khair ummah itu proses. Awal dari mana, nanti berakhir tuh sebagai khair ummah itu bagaimana. Nah, dalam pandangan Ustadz, khair ummah itu pembentukan itu buat kita nih di masa sekarang gitu ya, yang tidak melupakan figur masa lalu dari mulai Rasulullah ataupun para sahabatnya. Bagaimana Ustadz prosesnya? Yang bentuk khair ummah. Jadi kalau digambarkan dalam itu adalah umat yang terbaik itu adalah yang amar ma'ruf ya, yang mengajak kebaikan, nahi mungkar, mencegah dari keburukan, tu'minuna billah. Atas dasar iman kepada Allah. Jadi kalau ini saya tertarik dengan ungkapan seorang budayawan Muslim ya, cendekiawan Muslim,
Indonesia yang sudah meninggal sih kira-kira 15-20 tahun yang lalu, namanya Profesor Dr. Kunto Wijaya. Jadi jadi beliau menggambarkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini, kalau amar ma'ruf itu ya digambarkan memang mengajak memanusiakan manusia ya, mengajak manusia kepada yang benar ya, atau humanisasi beliau. Kemudian dan nahi mungkar, nah itu dasarnya adalah keimanan ya. Jadi artinya kita itu menghargai manusia. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, berbuat baik pada orang lain, memberikan santunan, memberikan nasihat begitu ya. Nahi mungkar ya, melarang orang membuat peraturan yang itu tidak boleh dilakukan, seperti tidak boleh miras narkoba misalkan ya, itu dilakukan ya. Tapi dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau dalam kehidupan sekarang ini memang kalau sebagai seorang muslim itu apa-apa itu kan tadi jangkarnya itu Allah ya. Jadi kita melakukan apa itu kan ini karena Allah. Jadi memang kalau untuk kita yang belum terbiasa, memang membiasakan untuk bahwa aku melakukan ini karena Allah. Jadi begitu sadar ya kita itu karena Allah gitu ya. Nah kalau itu kalau mungkin dalam ya kalau saya pendidik, tapi kebetulan memang di Universitas Islam kalau mengajarnya itu kan mudah ya, karena semua orang atau ya 99,99% itu muslim ya. Jadi apa-apa itu. Tapi menurut saya keimanan ini kan juga bisa dipakai untuk agama yang lainnya. Jadi melakukan sesuatu itu atas dasar keimanan. Nah, kalau mempraktekkan tentang amar ma'ruf ini, menurut saya ya apa yang dilakukan oleh para ya kita sebagai pribadi maupun para organisasi Islam itu kan umumnya memperjuangkan amar ma'ruf ya. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, ya termasuk TV Rasil ini ya. Itu lebih banyak amar ma'ruf ya. Tapi yang nahi mungkar ini menurut saya juga harus ya, karena nahi mungkar itu kalau secara budaya itu tidak mudah ya. Jadi karena kita itu kalau ngajak orang itu ayo ke masjid itu lebih gampang daripada mencegah orang itu untuk misalkan ya berbuat melarang, misalkan melarang untuk berpacaran, melarang untuk mabuk dan lain-lain, itu lebih sulit ya. Kayak apalagi yang kita larang itu para preman-preman ya kan, kita bisa ribut itu. Bisa ribut. Bisa ribut. Risikonya bisa. Tapi menurut saya itu harus dilakukan ya, walaupun ya tekniknya harus kita pelajari ya, sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan ya mungkin cara yang sehalus mungkin lah begitu. Sehingga saya tetap memberikan penghargaan mungkin usaha-usaha dulu yang dilakukan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan itu ya, dan FPI. Betul, itu ya tetap itu mungkin yang lebih banyak kan itu nahi mungkarnya. Nahi mungkar ya. Walaupun nahi mungkar itu memang sering di framing orang kan. Nah, itu. Ya, memang itu ya enggak enaknya gitu ya. Kalau udah framing media itu. Gitu. Adalah ya mungkin kita tangkap memang kalau orang itu nahi mungkar memang biasanya memang muncul keras ya, karena yang dihadapi itu memang keras-keras ya. Jadi nah, tapi menyuarakan itu menurut saya harus terus dilakukan di tengah kehidupan kita itu yang seperti menyeret kita itu ke hal-hal yang ya menjauhkan dari Allah gitu juga. Gitu ya. Jadi orang mengingatkan bahwa itu nggak baik, itu nggak boleh, itu mengingatkan, tidak hanya mengingatkan tapi mencegah melalui peraturan-peraturan. Pemerintah tugasnya kayak gitu ya. Betul. Peraturan-peraturan itu ditegakkan agar keburukan itu tidak muncul dalam masyarakat. Kalau selama amar ma'ruf nahi munkar itu dijaga, menuju khair ummah, niscaya. Ya insya Allah. Ya karena khair ummah itu dicapai melalui usaha itu ya. Melalui tadi ya mengajak kebaikan, menjaga keburukan atas dasar keimanan pada Allah, maka akhirnya saya setuju bahwa itu memang proses ya. Artinya tantangan kita. Jadi kita itu nggak bisa mengatakan kita adalah umat yang terbaik ya, kecuali kalau kita itu melakukan proses itu terus-menerus ya. Ketika ada umat itu melakukan proses itu, maka itulah kalau itu ada komunitas ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas dasar keimanan pada Allah, maka itu dia itu paling nggak mencoba untuk menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau kita itu diam saja, merasa pribadi kita baik, ya nggak bisa. Merasa sudah soleh sendiri. Karena harus aktif gitu ya. Betul. Masya Allah. Ikhwan akhwat, kita ini masuk di sesi terakhir ini, Pak Ustadz. Mungkin sesi terakhir ini saya minta nasihat dari Pak Ustadz untuk
para pendengar dan pemirsa dimanapun saja berada. Rasil, ini kan kita punya tagline untuk Islam yang satu. Oh ya. Di kacamata Ustadz Fuad sebagai dosen dan psikolog gitu ya. Bersatunya kaum muslimin ini lebih penting bersatu pemikiran, kejiwaan gitu ya, atau langkah gitu ya. Untuk Islam yang satu ini supaya kita bisa bersama-sama kepada Allah. Bagaimana Ustadz dengan tagline ini? Nah, memang sebagai penutup. Nah, saudara sekalian, jadi kita mengharap bahwa umat Islam yang sekarang sudah sangat besar jumlahnya ya, bahkan sekitar tahun 2050 itu akan menjadi penganut agama yang paling besar sedunia ya, kalau itu disatukan ya, pasti ya akan sangat dahsyat ya. Dan sebenarnya secara potensial kesatuan umat itu ada ya, karena apa? Karena disatukan oleh Allah dan Rasul-Nya ya. Jadi semua kita itu kan walaupun orang punya kelompok-kelompok yang berbeda atau bahkan mungkin aliran berpikir yang berbeda-beda, tapi disatukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ya tentu saja harapan saya adalah bahwa kita itu tentu saja yang paling pokok itu adalah kita itu disatukan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan semuanya itu cita-citanya sama, yang masuk surga begitu ya. Hidup di dunia dengan baik, nanti di akhirat dengan baik. Tapi menurut saya usaha semacam itu akan memberikan dampak yang besar baik pada umat Islam sendiri maupun bagi seluruh umat manusia itu kalau langkahnya itu bisa bersama-sama ya. Nah, tapi kita juga menyadari bahwa langkah bersama-sama itu kan juga tidak mudah ya. Jadi ya masing-masing kadang-kadang kelompok, organisasi atau komunitas itu kadang-kadang mungkin maaf ya, mungkin terlalu mementingkan kelompoknya masing-masing gitu ya. Sehingga kadang-kadang pengen lupa untuk memperjuangkan agamanya. Nah, oleh karena itu menurut saya ya usaha ini perlu dibangun ya dengan sering mempertemukan para pimpinan-pimpinan organisasi ya dari umat yang ya dari kelompok-kelompok yang berbeda, sama muslim dari kelompok yang berbeda juga sering bertemu gitu ya. Sering silaturahim. Silaturahim ya, sesuai dengan radio ini. Sesuai dengan nama radio. Oke, saya yakin bahwa kalau usaha ini dilakukan terus-menerus itu kan akan mengurangi itu ya, ketidaksukaan, mungkin kebencian atau ketidaksukaan lah itu akan dikurangi, dan kalau ketemu juga pengertian, saling memahami, kita itu satu, itu kan lebih muncul ya. Jadi menurut saya sering ketemu dan kalau bisa memang buat agenda bersama gitu ya. Nah, agenda bersama ya dimulai dari yang dianggap sama lah gitu ya. Kepentingannya dianggap sama begitu ya. Nah, yang itu silakannya dibicarakan oleh para pimpinan organisasi ya, apa agenda yang itu ya. Tapi saya percaya memang langkah sama itu penting karena itu akan menghasilkan kebaikan ya. Bagi tidak hanya umat Islam tapi seluruh umat manusia. Masya Allah, terima kasih banyak ini sama-sama, Pak Dr. Fuad gitu ya, dialognya di kesempatan kali ini. Jadi Ikhwan Akhwat, beliau ini dosen jurusan psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kalau saya lihat CV-nya, ini banyak sekali penghargaan sebagai dosen teladan. Dosen teladan, dosen berprestasi baik di tingkat Kopertais DIY gitu ya, ataupun di UII. Wah, banyak ini. Bahkan best paper-nya juga gitu ya. Baik. Nah, semoga selalu sehat Ustaz. Amin. Gitu ya. Mas Angga juga sehat selalu. Ini mudah-mudahan ini bukan yang terakhir nih bersama Rasil nih. Insya Allah. Insya Allah nanti kita bisa silaturahim lagi. Insya Allah siap. Terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dialog inspiratif bersama Bapak Dr. Haji Fuad, dosen dan juga seorang psikolog. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Atep dan juga Rizal undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.